maunya ingin hidup terus. Karena apa? Karena manusia selama ini ngaku jadi Allah tapi tidak terasa, tidak disadarinya. Bukan ahli makrifat, bukan ahli hakikat yang merasa yang ngaku-ngaku jadi Allah. Manusia yang tidak mengenal Allah inilah hakikatnya manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah karena tidak mengenal Allah. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, untuk memasuki pintu keselamatan hati menuju Allah, yakni hati wajib awwaluddin ma'rifatullah, yakni selama ini hati kita ini kufur, hati kita ini kafir, hati kita selama ini ateis, tak bertuhan. Maka dari itu, bila hati ingin bertuhan, haruslah masuk Islam dulu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Yang pertama, wajib kita bersahadat, bukan sahadat-sahadat yang di luar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah Islam. Anak bayi, anak kecil saja bisa bersahadat. Bukan sahadat-sahadat itu yang dimaksud. Sahadat itu penyaksian, persaksian kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi ketika hati kita belum menyaksikan Allah dan belum menyaksikan Muhammad Rasulullah, maka bukan dikatakan Islam di sisi Allah. Hatinya selalu su'ul khotimah di dalam segala segi. Apa yang dikerjakan, sholatnya su'ul khotimah, puasanya su'ul khotimah, ibadahnya su'ul khotimah, kerjanya su'ul khotimah, makannya su'ul khotimah, minumnya su'ul khotimah, duduk dan berdirinya su'ul khotimah. Apapun yang dikerjakan di dalam kehidupan ini seluruhnya jatuh kepada su'ul khotimah, buruk pungkasannya. Karena di dalam hati kita selama ini menyembah yang fana, mewujudkan yang fana daripada mewujudkan yang bako, mewujudkan manusia diri kita daripada mewujudkan Allah sang pencipta diri kita selama ini. Inilah maka seluruhnya jatuh ke alam su'ul khotimah, jelek dan buruk apa yang dikerjakan, karena pada intinya hatinya buruk, hatinya tidak suci dari selain Allah, hatinya selalu dipenuhi oleh selain Allah, belum dikatakan Islam di sisi Allah. Maka dari itu, bila kita ingin beragama Islam secara hati, karena Allah itu bukan memandang badan, Allah itu hanya menyaksikan hati kita. Hati kita ini Islam apa kafar? Kafaro. Selama ini kan kita kafaro. Hati kita hanya selalu menyaksikan dunia daripada menyaksikan Allah. Itulah tanda hakikatnya Dajjal la'natullah. Kafaro diberi, dianugerahi oleh Allah dua mata, tapi satunya picek, mata hatinya picek, hingga mata hatinya keras, lebih kerasnya batu.
Mata hati yang bagaimana? Mata hati yang tidak mau mengenali siapa pencipta dirinya. Yang ia tahu hanya sosok diri manusianya lah yang berkuasa di dunia ini. Seolah-olah seluruh apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak diri masing-masing manusianya. Bangunan itu bisa berdiri megah seolah-olah kita memandang badan-badan manusianya lah yang membangun. Ketika kita melihat sepeda motor, hati kita mengimani bahwa sepeda motor itu dibuat oleh manusia, karena di dalam hati kita penyembah manusia yang menghadirkan dan mewujudkan diri manusianya, maka yang disembah di luar diri kita adalah manusia lain yang dipertuhankan. Karena Tuhannya masih dohir, maka hatinya pasti kufur, hatinya pasti su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Jadi di awal sholat sampai di akhir sholat semuanya su'ul khotimah, karena di dalamnya yang wujud hanya yang fana, yakni diri manusianya. Maka dari itu belajarlah bersyahadat. Jadi syahadat itu menyaksikan Allah dan menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dimaksud menyaksikan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Namun ironisnya di dalam masyarakat syariat, di dalam masyarakat umum, di hatinya mengira begini, mana mungkin bisa menyaksikan Allah di dunia ini, dan mana mungkin bisa menyaksikan dohirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Kan muhal kita bisa menyaksikan Allah dan kita bisa menyaksikan Muhammad bin Abdullah, ya kan? Jadi saking dangkalnya pemikiran kita selama ini sehingga kita tidak tahu menahu. Jadi seolah-olah kita membayang-bayangkan bagaimana di dunia ini bisa berjumpa dan menyaksikan Allah serta menyaksikan Muhammad bin Abdullah. Kan tidak mungkin. Itulah yang dipegang erat-erat oleh orang-orang umum sehingga beragama dan bertuhan ala kadarnya sesuai apa yang diimani. Padahal di sisi Allah masih belum beragama karena hatinya belum mengucap 2 kalimat syahadat. Maksudnya hatinya belum merealisasikan, mengaplikasikan syahadat itu sendiri. Mari kita kaji sedikit demi sedikit syahadat. Syahadat menyaksikan Allah. Maka untuk menyaksikan Allah kita wajib tahu Allah dulu. Tidaklah mungkin kita menyaksikan Allah tanpa kita tahu Allah, siapa Allah itu. Jadi kita wajib tahu Allahnya dulu dan tahu siapa yang dimaksud Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Maka dari itu mari kita bacakan ayat Allah, firman-Nya Allah di dalam ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal,
lagi terus menerus. Nah, di sini terbukalah hijab-hijab kita selama ini. Siapakah Allah itu? Allah itu dialah hidup yang kekal. Siapa hidup yang kekal itu? Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita sendiri. Itu loh Allah. Dialah Allah yang kita akui selama ini sebagai hidup manusia kita. Karena kita sebagai pengaku pemilik hidup, maka seolah-olah kita menjadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak kita sadari. Jadi bila menginginkan mengenal dan menyaksikan Allah, kembalilah diri manusiamu kepada hakikat sifat diri sejati manusiamu, yakni Adam, tidak ada, yakni al-maut, tidak hidup. Jika kita masih merasa diri kita yang wujud, bila diri kita masih merasa diri kita yang hidup, maka selamanya kita tidak bertuhan, melainkan mentuhani diri kita sendiri. Apakah sampai ajal menjemput kita masih duduk manis di tahapan itu? Apakah kita tidak takut ketika azab sakaratul maut, penggelongkopan demi penggelongkopan, azab-azab yang pedih, dirinya digelongkop, wujud diri manusia digelongkop, kehidupan diri manusianya digelongkop, anak istrinya ikut bantu ngelongkop, pedih, sakit, perih. Kata Imam Ghazali, seperti sakitnya kulit ini diseset hidup-hidup, dengan keadaan hidup dikelongkop kulitnya dari daging, ini sakitnya masih 1000 kalinya, saking sakit dan pedihnya saat sakaratul maut. Apakah kita menunggu itu saja? Sekarang tidak usah syahadat, kita nanti syahadatnya ketika sakaratul maut dengan paksa disuruh syahadat oleh Allah. Apakah itu mau kita? Ya tergantung Anda. Jika Anda ingin selamat nanti di dalam sakaratul maut, ya matilah sebelum matimu, yakni sebelum datang sakaratul maut menjemput dengan paksa, maka kita bersiap-siap dulu, belajar mati. Maksudnya apa? Belajar menyerahkan kembali bahwa hidup ini Allah, inilah yang dimaksud syahadat. Bila di dalam hati kita sudah menyatakan bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hidup manusiaku, akan tetapi hidup inilah Allah, dengan hati. Ini babakan hati, jadi tidak usah dibahas di luar hati. Jangan dibahas di luar hati, jangan dibahas di umum, karena Anda bakal dikatakan orang syirik. Karena Anda dikatakan ngaku-ngaku diri jadi Allah. Akan tetapi sesungguhnya yang ngaku jadi Allah selama ini kan orang-orang yang belum mengenal Allah, tidak sadar dirinya telah mengaku jadi Allah. Nah, ketika hamba sudah tidak mengakui bahwa wujud ini wujud hambanya, bahwa hidup ini bukan hidup hambanya, bahwa kuasa ini bukan kuasa diri hambanya, apakah hamba dikatakan ngaku-ngaku jadi Allah? Sementara hambanya sudah kembali rojiun kepada hakikat diri sejati hambanya yang tiada, yang tak hidup, yang tak kuasa. Berarti kan yang mengaku Allah di dalam hati bahwa hidup ini Allah kan bukan manusianya.
yang ngaku Allah adalah ya Allah sendiri. Yang ngaku hidup di dalam hati ini ya hidup itu sendiri. Ketika manusianya sudah fana, sudah hancur kewujudan dan kehidupan diri manusianya di hati, maka dari itu hancurkanlah, matikanlah dirimu di hatimu. Jadi hidupkanlah hayatullah wal hayyul qayyum, bahwa hidup ini Allah. Inilah cara menyaksikan Allah, cara bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada hidup kecuali hayatullah. Ini persaksian kepada Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ayatnya bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau ayatnya Muhammad bin Abdullah, kita diutus menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 tahun yang lalu. Ya tidak mungkin. Karena apa yang diperintahkan Allah ini mungkin terjadi, maka diperintahkan oleh Allah. Maksudnya Muhammad Rasulullah itu adalah yakni badan-badan yang diciptakan Allah, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah. Inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Ketika badan berdiri, saksikanlah bahwa hiduplah Allah lah yang memberdirikan Muhammad, Allah lah yang memberdirikan badan. Ketika badan berjalan, Allah lah yang memerintahkan badan untuk berjalan, Allah lah yang mempergerakkan jalan badan untuk berjalan. Inilah yang dimaksud syahadatain, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara hakikatnya inilah hamba-hamba yang sudah selamat hatinya dari menyaksikan selain Allah. Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin, Islam yang diridhoi oleh Allah, Islam yang begini, Islamnya hati, bukan Islamnya raga. Bila Islamnya raga yang benar, bagaimana mungkin Islam bisa terpecah menjadi 73 golongan? Bila Islam raga itu benar. Jadi yang dimaksud Allah itu Islamnya hati. Bila hatinya sudah Islam, maka di dunia ini tak bakal ada peperangan. Semuanya serba damai karena semuanya beriman kepada Allah. Akan tetapi kenapa di dunia ini banyak peperangan meskipun di negara Islam itu sendiri di Timur Tengah? Karena hatinya masih kufur kepada Allah, hatinya tidak damai, hatinya masih terbelenggu dan terbudak oleh hawa nafsunya masing-masing. Nah, sudah tahu, kira-kira sudah bisa dipahami tentang syahadat. Contoh cara bersyahadat, hati bersyahadat ketika badan sholat. Allahu Akbar, dalam hati sudah menyaksikan Allah lah yang maha besar, hiduplah yang maha besarkan diri zatnya sendiri, yang mengangkat tangan dan yang berkalam Allahu Akbar kan Allah sendiri, bukan diri manusianya. Diri manusianya hanya diperjalankan, badan-badan ini ngetut ke gustine, ora gusti mengetut ke menungsane. Bukan Allah mengikuti hambanya dengan doa-doanya.
hakikatnya hamba ini mengikuti Tuhannya, karena hamba ini dituhani oleh Allah, bukan menjadi Tuhan sendiri selama ini. Nah, ketika Allahu Akbar setelah takbiratul ihram kan badan kita disuruh sendekap kayak orang mati. Nah, itulah maksudnya, matilah kamu sebelum matimu. Jadi di dalam sholat orang usah melok-melok, tidak usah ikut-ikut jadi Allah di dalam sholat. Jadi hati diam menyaksikan hidup. Hiduplah Allah lah yang menggerak-gerakkan badan, yang memberdirikan badan. Allah lah yang merukukkan badan. Allah lah yang mensujudkan badan. Inilah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sekarang sudah terbuka hati kita semua bahwa sebenar-benarnya syahadat, bahwa sebenar-benarnya Islam di sisi Allah itu Islam yang seperti ini, bukan Islam yang di luar itu. Karena Allah itu babakan hati, yang dipandang hanya hati. Hatinya masih kufur atau sudah Islam, hatinya masih najis atau sudah suci dari selain Allah. Inilah yang dimaksud syahadat di sisi hakikatnya. Setelah itu, setelah syahadat di dalam rukun Islam, bila hati manusia sudah dikatakan Islam sebagai mu'alaf, mu'alafnya